Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya untuk mata kuliah Data Science untuk UAS. Jadi untuk percobaannya kami membuat aplikasi computer vision untuk klasifikasi penggunaan masker yang benar. Dan ini untuk kelompok kami ada Ade Rahayu, ini NIM-nya. Kemudian ada saya, Ajar Rahmat, dan ini NIM saya. Ya nanti untuk di slide pertama ya atau slide awal untuk bagian yang pendahuluan untuk percobaan dan penelitian dan percobaan, metode penelitian dan metode percobaan nanti akan dibahas oleh Ade Rahayu dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya. Oke, metode pendahuluan, uh, silakan. Baik, dimulai dari pendahuluan. Di masa pandemi COVID-19 sekarang, semua orang wajib menggunakan masker saat berada di luar ruangan ataupun saat berkerumun. Ketika akan memasuki gedung perkantoran, kantor layanan publik, mal pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya, biasanya di pintu masuk akan dicek suhu badan serta penggunaan masker. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan bahasa pemrograman pada percobaan ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai tools utama dan kami menggunakan dataset dari Kaggle berupa sekumpulan gambar yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah sekumpulan gambar orang yang menggunakan masker dengan benar. Kemudian yang kedua, orang menggunakan salah. Next. Oke, selanjutnya, nah dengan percobaan ini nantinya orang yang akan masuk ke ruangan ya, atau ke suatu gedung, di pintu masuk nanti akan cuman cukup menghadap ke kamera saja. Nah, maka akan terdeteksi gitu, apakah orang tersebut menggunakan masker dengan benar, menggunakan masker tapi salah, atau dan tidak menggunakan masker sama sekali. Metode penelitian. Baik, tahapan pertama adalah pengambilan dataset berupa gambar dari website Kaggle. Terdapat 3 folder dataset gambar berjudul with mask, without mask, dan incorrect mask. Tahapan kedua melakukan training dataset menggunakan web online teachable machine Google. Satu persatu gambar kami masukkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Hasil training data berupa model pre-train bernama Keras.h. Merupakan model yang siap dijalankan atau digunakan di pemrograman Python. Tahapan ketiga adalah menambahkan paket atau library yang sudah disebutkan di atas menggunakan Package Installer for Python atau disingkat PIP. Dengan PIP, paket yang dibutuhkan untuk aplikasi yang kami buat mudah untuk diinstal. Tahapan terakhir adalah menjalankan program. Selanjutnya, metode percobaan. Untuk algoritma yang kami gunakan yaitu library TensorFlow dan Keras, yang merupakan library dari Google yang cukup mudah untuk digunakan menggunakan Python. Untuk kode editor menggunakan Visual Studio Code. Teknik yang kami gunakan adalah klasifikasi, yang mana ada banyak metode yang bisa digunakan, akan tetapi kami memilih menggunakan TensorFlow yang menggunakan algoritma Keras. Di dalam Keras terdapat modul predict, yang mana kegunaan untuk memprediksi data gambar baru berdasarkan model yang sudah kita training sebelumnya. Sebagai contoh, jika data gambar atau video baru tersebut cenderung lebih mirip dengan label pakai masker benar,
maka program akan memprediksi sekian persen kemiripan dengan label tersebut dan juga menampilkan nilai prediksi untuk label lainnya, yaitu label pakai masker salah dan label tidak pakai masker. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, untuk percobaan menggunakan masker bisa dilihat untuk percobaan ketika menggunakan masker, hasil klasifikasi menunjukkan 100% untuk label pakai masker benar, 0% untuk pakai masker salah, dan 0% untuk tidak pakai masker. Nah, selanjutnya untuk percobaan tidak menggunakan masker, untuk percobaan ketika tidak menggunakan masker, hasil klasifikasi menunjukkan 100% untuk label tidak pakai masker, 0% untuk pakai masker dengan pakai masker benar, dan 0% label pakai masker salah. Kemudian yang terakhir, percobaan menggunakan masker salah. Nah, untuk percobaan ketika menggunakan masker tapi salah, hasil klasifikasi menunjukkan 99% untuk label pakai masker salah, 0% untuk label tidak pakai masker, dan 0% untuk label pakai masker benar. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, baik. Selama percobaan untuk ketiga label masker benar, salah, dan tidak pakai masker, akurasi hampir 99% bahkan sampai 100%. Tapi untuk klasifikasi saat menggunakan masker dan juga tidak pakai masker. Hanya ketika percobaan klasifikasi pakai masker salah, akurasi sering berubah-ubah dari pakai masker salah menjadi tidak pakai masker. Tapi dapat diatasi dengan cara memposisikan wajah dengan benar ke frame kamera. Jika terlalu jauh atau terlalu dekat akan dideteksi label tidak pakai masker. Tapi jika posisi pas berada di tengah-tengah, akurasi untuk pakai masker kalah sampai 99%. Dari hasil percobaan ini, tingkat akurasi yang didapatkan sangat tinggi, bahkan sempurna. Maka dari itu, metode ini bisa langsung digunakan di lapangan untuk membantu mengidentifikasi orang atau pengunjung yang tidak menggunakan masker. Oke, kesimpulan, Teachable Machine cocok untuk digunakan untuk training dataset dengan mudah dengan menggunakan browser, hanya jika dataset yang dimasukkan banyak akan memberatkan komputer dan membutuhkan proses yang sangat lama. Kemudian TensorFlow dengan algoritma keras mampu melakukan klasifikasi sampai 99-100%. Selain itu ringan ketika dijalankan aplikasinya sehingga tidak memberatkan proses klasifikasi data. Hanya jika melakukan klasifikasi untuk dataset yang mirip-mirip seperti label pakai masker salah dengan label tidak pakai masker, proses klasifikasi menjadi kurang stabil jika posisi wajah tidak pas berada di frame kamera. Percobaan ini memberikan hasil bahwa dengan menggunakan konsep klasifikasi, data yang diterapkan dalam pendeteksian penggunaan masker yang dibantu dan di beberapa aplikasi pendukung yang mampu memberikan kemampuan prediksi yang sangat akurat. Oke, baik, itu hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.